Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, keteguhan seorang di atas agamanya, khususnya di zaman fitnah sekarang ini, sangatlah penting. Oleh karena itu kita akan kaji beberapa kiat, ada sekitar 10 kiat bagaimana agar kita bisa kokoh, bisa teguh, senantiasa istiqomah di atas agama yang hak ini. Yang pertama, para ulama mengatakan al-iqbalu 'ala al-Qur'anil 'azim. Ini kita kembali kepada Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah hablullahil matin, tali Allah yang sangat kuat. Wasiratuhul mustaqim, Al-Qur'an adalah jalan Allah yang lurus. Maka faman tamassaka bihi asamahullah, maka siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran maka Allah akan menjaganya. Sebaliknya, waman a'rada anhu, orang yang berpaling dari Al-Quran, dhalla wa ghawa, dia akan tersesat, dia akan menyimpang dalam kehidupan agama ini. Maka Al-Quran Allah menurunkannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur, secara mufarraqa. Di antara hikmahnya adalah hiya at-tathbit. Di antara hikmahnya dia adalah at-tathbit, itu agar seorang Rasulullah Muhammad SAW berada di atas keteguhan. Allah Ta'ala mengatakan tentang orang-orang kafir yang mengatakan, kenapa Al-Quran tidak turun sekaligus saja? Wa qala alladhina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Orang-orang kafir mengatakan, kenapa seandainya Quran tidak turun sekaligus saja? Lalu Allah menjawab, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Hal itu agar kami meneguhkan hatimu wahai Muhammad di atas agama ini. Ya. Yang kedua, para jemaah, al-imanu billahi wal amalu salih. Kiat kita teguh di atas agama adalah iman dan amal saleh. Dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, ketika kita di akhir zaman ini, apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Badiru bil amali fitanan ka qit'i lailil mudlim. Kata Rasulullah SAW, bersegeralah kalian beramal sebelum datang fitnah yang dia bagaikan potongan gelapnya malam. Maka dengan beramal di akhir zaman kita sekarang, perbanyak amal ibadah. Maka dengan beramal di zaman banyak fitnah ini sekarang, kita akan diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas agama ini. Sebuah ayat yang menarik di dalam surah Ibrahim ayat 27. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan perkataan yang teguh, dengan perkataan yang kokoh, yang teguh, fil hayati dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Apa tafsir dari ayat ini? Apa maksud Allah meneguhkan orang beriman dalam kehidupan dunia? Qatadah rahimahullah ta'ala mengatakan, kata beliau, ammal hayatu dunya, adapun yang dimaksud Allah meneguhkan dalam kehidupan dunia, ay bil khairi wal amalus salih. Ini dengan kebaikan dan amal saleh. Ini Allah teguhkan dia dengan amal saleh, dengan kebaikan-kebaikan. Lalu wa fil akhirah, dan mana di akhirat, yakni fil qabr, yakni di alam kubur, di alam barzakh, dia mampu menjawab pertanyaan munkar nakir, diselamatkan dari fitnah kubur. Yang ketiga, tadabbur qasasil anbiya wa dirasatuha lita'asi wal amal. Mentadaburi kisah-kisah para nabi, mempelajari kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para sahabat,
agar kita bisa meneladani mereka, lita'assi wa al-amal, dan juga untuk bisa beramal, mengamalkan. Karena kehidupan mereka adalah kehidupan yang baik. Kehidupan mereka diabadikan, dipuji, disanjung mereka oleh Allah dalam Al-Quran. Oleh karena itu di dalam surah Hud ayat 120 Allah Ta'ala berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul, dan semuanya kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad dari berita-berita para rasul, dari kisah-kisah para rasul yang hikmahnya kata Allah, ma nusabbitu bihi fuadak, yang itu semua hikmahnya agar kami teguhkan, kami kokohkan engkau wahai Muhammad hatimu. Jadi dengan membaca kisah-kisah para anbiya, kisah para rasul, kisah para sahabat, akan tergugah hati kita untuk meneladani mereka, dan dengan itu Allah akan kokohkan hati kita, Allah teguhkan hati kita di atas din, di atas agama. Ya. Baik, maka ayat-ayat diturunkan oleh Allah berkaitan tentang kisah para nabi, kisah para rasul adalah litasbit fuadin nabi, untuk mengokohkan hati, jiwa Nabi Muhammad, wa afidatil mu'minin, demikian pula jiwa-jiwa kita orang-orang yang beriman. Ya. Seperti kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa, kisah orang-orang beriman di antara keluarga Fir'aun. Wah, ini luar biasa. Demikian pula kisah bagaimana perjuangan para sahabat, keyakinan mereka, amal ibadah mereka, kesabaran mereka, dan seterusnya. Baik, yang keempat, ikhwan fillah azakumullah, kiat agar kita dikokohkan di atas din adalah ad-du'a, berdoa. Di antara sifat hamba-hamba Allah yang beriman, mereka menghadapkan wajah-wajah mereka kepada Allah dengan meminta, dengan berdoa. Ya. Dan Allah mengajarkan doa kepada kita di dalam Al-Quran, di surah Ali Imran ayat 8. Allah mengajarkan bagaimana memohon agar dikokohkan, diteguhkan di atas agama, dan agar jangan dicabut hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita. Allah mengajarkan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, wahai Rabb kami, jangan engkau gelincirkan, jangan engkau palingkan hati kami setelah kami diberinya petunjuk. Jadi mohon berdoa. Makanya Nabi banyak membaca doa, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana, ya muqallibal qulub sabbit qulubana, atau sabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah, kokohkan hatiku di atas agama. Ketika Nabi ditanya, sering sekali membaca doa ini, maka beliau mengatakan, inna quluba bani Adam, bahwasanya hati-hatinya Bani Adam itu kullaha baina isbi'aini min asabi'ir rahman, berada di dua jari di antara jari jemarinya Allah. Hati-hati manusia ada di dua jari di antara jari jemarinya Allah. Yuqallibu kaifa yasha, Allah palingkan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Jadi Rasul saja yang sudah dijamin, tetap beliau minta keteguhan kepada Allah di atas agama. Ya, yang lebih banyak membaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkan, kokohkan hatiku di atas agama. Yang kelima, zikrullahi azza wa jalla, wa min a'zami asbabi tatsbit, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu di antara sebab yang paling agung agar dikokohkan, diteguhkan di atas agama. Ya. Di dalam surah Al-Anfal ayat 45, ya. Di dalam surah Al-Anfal ayat 45, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggabungkan, menggandengkan antara jihad dengan zikir. Gimana suaranya? Mantap, Masya Allah. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara jihad dengan zikir. Ini luar biasa. Menunjukkan dahsyatnya zikir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'atan, apabila kalian bertemu dengan segolongan musuh, fasbutu wadhkurullaha katsiran. Fasbutu wadhkurullaha katsiran. Ya. Maka bersikap teguhlah dan berzikirlah kepada Allah yang banyak, la'alakum tuflihun, agar kalian
mendapatkan kebahagiaan. Ya. Maka Allah jadikan min a'zami ma yu'inu 'ala tsabat fil jihad. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan yakni zikir di antara sebab yang paling agung untuk membantu agar teguh kokoh ketika perang, ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berzikir, dan zikir merupakan amalan yang luar biasa, enteng, ringan namun besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi telah bersabda tentang ada dua kalimat yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khaffatani fil lisan wa habibatani inda rahmani wa thaqilatani fil mizan. Dua lafaz yang enteng di lisan, dicintai oleh Ar-Rahman dan berat dalam timbangan amal. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kita membaca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Bisa jadi para jemaah itulah yang akan memberatkan amal perbuatan kita di akhirat. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, kiat agar kita teguh kokoh di atas agama adalah ad-da'watu ila Allah. Berdakwah kepada Allah. Wa hiya wazifatur rusul, dan dakwah adalah kewajiban dan tugas para rasul wa atba'uhum. Ya. Wazifatur rusul wa atba'ihim. Dakwah adalah wadifahnya, tugasnya, pekerjaannya para rasul dan juga para pengikutnya. Kita umat Islam dituntut untuk berdakwah. Allah Ta'ala mengatakan, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah. Katakan Muhammad, inilah jalanku, aku menyeru berdakwah kepada agama Allah ala basirah, di atas ilmu. Siapa? Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Maka seorang hamba ketika, perhatikan para jemaah ya, seorang hamba ketika semangat memberi hidayah kepada orang lain, fa innallaha yaj'al thawabahu min jinsi amalihi. Maka Allah jadikan pahalanya adalah sebagai balasan dari amalannya. Jadi ketika orang mendapat hidayah, Allah akan tambah hidayahnya. Ketika orang mendapatkan pengetahuan dengan sebab dakwah, Allah tambah pengetahuannya. Fayaziduhu hudan wasabatan alal haq, maka Allah tambah petunjuknya, Allah tambah keteguhannya di atas kebenaran. Itulah keagungan berdakwah di jalan Allah. Hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan yang setimpal, bahkan Allah tambah lagi. Dalam surah Ar-Rahman Allah Ta'ala mengatakan demikian. Ya. Baik, yang ketujuh para jemaah, arifqah salihah wa suhbatul ulama was salihin, yakni berteman dengan orang-orang baik. Ini kiat kita agar kokoh teguh di atas agama. Berteman dengan orang-orang saleh, bermajlis dengan majlis para ulama, dan bermajlis dengan para duat, orang-orang yang beriman. Maka al-julusu ma'ahum min akbaril auni 'ala tsabat. Maka duduk dengan mereka, berteman akrab dengan mereka, bermajlis dengan mereka, sebab yang paling dahsyat untuk membantu seorang teguh kokoh di atas agama. Sehingga kita ketika berteman dengan mereka, selalu komunikasi dengan mereka, akan bertambah iman kita, akan kokoh, akan senantiasa yang teringat adalah kebenaran, kebenaran, dan kebenaran. Maka hati-hati dalam pergaulan. Betapa banyak orang yang rusak kehidupannya karena sebab salah dalam pergaulannya. Pepatah mengatakan, as-sahib sahib, teman itu bisa menarik. Kalau baik akan menarik kepada kebaikan, dan sebaliknya kalau buruk akan menarik kepada keburukan, wal iyadu billah. Maka di antara kiat agar kokoh teguh di atas hidayah, di atas agama, maka arifqah as-salihah, jadi berteman dengan orang-orang yang baik. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 28 Allah Ta'ala mengatakan, wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Maka bersabarlah dirimu bersama orang, terus senantiasa bergaul bersama orang yang menyeru kepada Rabb mereka setiap pagi dan petang, yuriduna wajhah, untuk mengharapkan wajah Allah. Senantiasalah engkau dengan mereka, ya. Maka ada kisah, dan ini hadis masyhur dalam Sahih Bukhari, kisah tentang orang yang telah membunuh 99 nyawa.
ya, ketika dia bertanya kepada orang alim, maka orang alim itu mengatakan, man yahulu baina wa baina taubah. Ya. Jadi orang ini menyesal, saya telah membunuh banyak jiwa. Maka ketika ditunjukkan kepada orang alim itu mengatakan, apa yang bisa menghalangimu dari dosa dan taubatmu? Enggak ada. Engkau bertobat kepada Allah, lalu intalik ila ardi kada wa kada. Lalu engkau berangkatlah ke negeri ini, negeri itu, yakni negeri yang baik-baik. Fa inna biha unasun ya'budunallaha. Karena di situ orang-orang manusianya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wala tarji ila ardika fa innaha ardus su'. Dan jangan kembali ke negerimu negeri yang rusak, negerimu negeri yang jelek. Maka engkau tetaplah bersama orang-orang soleh di situ. Jadi hijrah hakikatnya jemaah, kita tidak lagi berteman akrab, bukan bergaul dengan siapapun. Berteman akrab tidak lagi kecuali dengan orang-orang yang beriman, dengan para ulama, dengan orang-orang saleh. Ya. Berikutnya, yang ke-8, as-siqah binasrillahi wa annal mustaqbal lil Islam. Di antara kiat agar kita kokoh teguh di atas agama adalah kita yakin terhadap pertolongan Allah. Jangan ragu, yakin terhadap pertolongan Allah, dan kita yakin bahwasanya al mustaqbal, bahwa masa depan lil Islam, hanya untuk Islam. Dan itu ada riwayat, ya, di dalam hadis Bukhari dari sahabat Khabbab ibn al-Arat, di mana beliau ini Khabbab ibn al-Arat mendapat siksaan termasuk teman-temannya dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan para sahabat. Sampai beratnya siksa yang dilancarkan oleh orang-orang musyrikin Quraisy saat itu, beliau syaka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yajiduhu min at-ta'dzib. Beliau mengadu kepada Nabi karena beratnya siksa demi siksa yang dilancarkan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Wa talaba minhu du'a, dan Khabbab bin al-Arat meminta kepada Nabi doa, yakni agar didoakan oleh Nabi segera selesai azab ini. Maka Nabi mengatakan, wallahi la yutimanna hadzal amr hatta yasiru raqib min Sana'a ila Hadramaut. Demi Allah, kata Nabi, sungguh Allah akan menyempurnakan agama ini. Allah akan memenangkan agama ini sampai nanti orang yang berjalan dari Sana'a sampai ke Hadramaut, la yakhafu ila Allah, tidak dikhawatirkan lagi kecuali Allah. Yani sampai Islam nanti jaya menang, manusia hidup dalam keadaan aman. Walakinnakum qaumun tasta'jilun. Namun kalian kelompok orang yang terburu-buru. Jadi Nabi mengatakan sabar. Dan kita yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya al-mustaqbal lil Islam, bahwasanya masa depan hanya milik Islam. Kita akan kokoh, teguh, kuat menjalani agama walaupun banyak rintangan, banyak fitnah. Ya. 9 para jemaah sekalian, as-sabr. As-sabr fa innahu min a'zami asbabis sabati ala dinillah. Sabar adalah sebab yang paling agung untuk mendapatkan keteguhan seorang di atas agamanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang 153 Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta pertolonganlah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah beserta, yakni Allah melindungi, Allah memberi pertolongan, Allah SWT memberikan bantuan kepada orang-orang yang bersabar. Ya. Sehingga kata Nabi juga dalam hadis yang lain, ma u'tiya ahadun ata'an khairan wala awsa' minas sabr. Tidaklah seorang hamba diberi oleh Allah suatu pemberian yang lebih baik, yang lebih luas pemberian itu daripada sabar. Jadi tidak ada pemberian yang lebih dahsyat daripada kesabaran. Maka sabar dalam ujian, baik ujian dunia ataupun sabar dalam ujian agama, berupa banyaknya fitnah, banyaknya penyimpangan dalam agama. Seperti sekarang para jemaah, ketika orang yang
melaksanakan ketaatan, berpegang teguh di atas ketaatan, dianggap sebagai ciri-ciri radikalisme, sabar. Sabar karena ucapan itu akan kembali kepadanya. Siapapun dia, baik orang Islam, lebih-lebih orang kafir, ketika menghinakan agama Allah ini, ketika menghinakan orang-orang yang berpegang teguh di atas agama Allah, maka ucapannya dan penghinaannya akan kembali kepadanya. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan para jemaah. Orang yang mengagungkan Allah, mengagungkan syariat, memuliakan syariat, Allah akan muliakan dia. Orang yang mengagungkan sunnah Rasulullah SAW, dia akan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, menghinakan Islam, menghinakan sunnah, orang-orang yang di atas sunnah dihinakan, Allah akan menghinakannya. Wal jazaa min jinsil amal. Ya. Kemudian di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan tentang fitnah akhir zaman, di mana orang yang al-mutamassik, yang berpegang teguh di atas agama, karena kata Nabi, inna min waraikum ayamus sabr, sesungguhnya nanti di masa kalian, ya, setelah masa kalian, kata Rasul ini kepada para sahabat, Rasul bersabda, setelah masa kalian, inna min waraikum, setelah masa kalian wahai para sahabat, kata Rasulullah, akan ada hari-hari yang manusia dituntut untuk bersabar. Dan orang yang berpegang teguh di atas agama di hari tersebut, maka mendapatkan pahala ka ajri khamsina minkum, mendapat pahala seperti 50 orang di antara kalian. Sahabat terheran, ya Rasul, au minhum, mungkin di antara 50 di antara mereka. La, kata Nabi, bal minkum, 50 pahala di antara kalian. Ini keutamaan para sahabat, ya. Keutamaan para sahabat. Pahala-pahala yang didapatkan oleh para sahabat itu akan didapatkan oleh orang yang berpegang teguh di atas agama ketika terjadi fitnah di akhir zaman. Ya. Namun tetap tidak bisa mengalahkan keutamaan para sahabat. Hanya orang tersebut akan mendapatkan pahala yang didapatkan oleh para sahabat, 50 orang. Ya, ini menunjukkan keutamaan orang yang bersabar di atas agama di akhir zaman, dan itu sebab mendapatkan keteguhan. Yang terakhir, yang ke-10 para jamaah sekalian, di antara kiat agar kita teguh kokoh di atas agama adalah at-ta'ammul fi na'imil jannah wa 'adzabin nar. Yaitu kita merenungi, memperhatikan tentang nikmat-nikmat surga dan tentang azab api neraka. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar bersegera dalam beramal saleh dan oleh ingatkan dengan surga. Allah mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah kalian kepada ampunan Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dipersediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kita ingat. Demikian pula Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti merasakan mati. Wa innamat tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya pahala-pahala kalian hanya akan disempurnakan nanti pada hari kiamat. Di dunia mungkin kita mendapatkan kadang kezaliman-kezaliman, tidak sempurna dalam kehidupan dunia, yang sempurna nanti dalam kehidupan akhirat. Lalu ingat kata Allah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka siapa yang diselamatkan dari api neraka, siapa yang dimasukkan ke surga, selamat dari neraka, dimasukkan ke surga, faqad faz, maka itulah hakikat orang yang beruntung. Lalu Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kehidupan kesenangan yang menipu. Ya. Kesenangan yang menipu. Maka ingat para jemaah, agar kita kokoh di atas agama ini, ingat nikmat-nikmat surga, ingat azab api neraka. Ketika Rasulullah SAW melewati sekelompok sahabatnya, di antaranya Ammar bin Yasir yang sedang diazab, yang sedang disiksa, dan Rasul melihat, Rasul tidak bisa berbuat apa-apa. Rasulullah, kekasih Allah, ketika melihat para sahabatnya disiksa, beliau tidak bisa melakukan apapun. Beliau hanya mampu untuk mendoakan, dan beliau hanya mampu untuk memberikan kabar gembira dengan surga. Melewati keluarga, satu keluarga disiksa, ibunya,
Sumayyah, ya, lalu suaminya Yasir, kemudian putranya Ammar bin Yasir, disiksa oleh orang-orang musyrikin Quraisy dalam rangka mempertahankan agama. Maka apa kata Nabi ketika melewati mereka? Nabi tidak mampu menolong. Nabi itu, Rasul itu, kekasih Allah, nggak mampu menolong. Nabi hanya mengatakan, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena janji Allah untuk kalian, yang akan kalian dapatkan adalah jannah. Maka ketika kita ingat dengan surga, ingat dengan nikmat-nikmat surga, dan ingat dengan adab neraka, maka kita akan dikokohkan oleh Allah di atas agama. Hada wallahu taala alam, wa sallallahu salama ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.